Selanjutnya saatnya kita ke informasi kuliner. Ini ada salah satu kuliner yang bisa dicoba saat berkunjung ke kota Bandung adalah sate. Namun di kota Kembang ada berbagai macam sate. Nah, rekan kami Mita Handayani akan mengajak kita semua untuk mencicipi sate dengan bumbu koya dan juga sate asin. Berikut informasinya dalam Ragam Kuliner. Tempat sate pertama ini berada di Jalan Ranca Bentang Cimbuleuit, Kota Bandung. Di sini kabarnya terdapat sate unik yang berjualan setiap hari dari pukul 7 pagi hingga pukul 12 malam. Tempat sate ini sangat terkenal di semua kalangan, khususnya anak muda. Berada di sekitar salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bandung, tiap harinya tempat sate ini selalu banyak didatangi konsumen, khususnya malam hari. Nah ini nih salah satu sate unik yang ada di Kota Bandung. Kalau biasanya sate dikasih bumbu kacang, di sini satenya dikasih taburan koya. Jadi emang agak unik ya, lain daripada yang lain. Nah pilihan karbohidratnya juga selain ada nasi, ada lontong. Dan sekarang saya lebih memilih pakai lontong. Harga yang terjangkau dan rasanya yang enak membuat para konsumen selalu datang kembali ke warung sate yang satu ini. Satu tusuk sate dihargai Rp1.000, baik itu sate daging ayam, daging kambing, atau sate daging sapi. Sedangkan untuk lontong dan nasi per porsinya dihargai Rp5.000. Saking banyaknya konsumen yang datang, konsumen pun rela makan di pinggir jalan. Ya karena emang sebelumnya kan emang dari kampus kan suka sama teman-teman gitu kesini gitu. Karena emang udah kayak enak gitu, emang murah juga. Jadi suka kesini. Nah ini kan agak beda, maksudnya nggak bukan sate yang pakai bumbu kacang, yeah. Ada sate asinnya kayak gitu. Kalian suka nggak sih? Suka. Aku kan termasuk yang nggak suka bumbu kacang, jadi ini suka banget. Ya, ini udah pas banget gitu. Ya. Menurut Siti Fatimah, pemilik warung sate, inovasi sate yang ditaburi bumbu koya ini sudah berlangsung sejak pertengahan 2017 lalu. Semenjak saat itu, warung sate ini semakin dikenal. Di hari kerja, warung sate ini bisa menjual 6.000 hingga 7.000 tusuk sate per harinya. Sedangkan untuk akhir pekan, perharinya bisa terjual 10.000 tusuk sate. Kalau di warung sate yang pertama, keunikannya ialah diberi taburan bumbu koya. Kini, waktunya berpindah tempat untuk mencari keunikan sate lain yang masih ada di Kota Bandung. Nah sekarang saya udah ada di tempat sate yang kedua. Kira-kira keunikan apa yang ada di tempat sate yang ini? Ikutin saya ya. Di tempat sate yang kedua yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bandung ini, keunikannya ialah sate asin tanpa bumbu kacang atau kecap. Proses pembuatan sate ini pun sama dengan sate pada umumnya. Sebelum daging yang sudah ditusuk berada di panggangan, sate mentah ini dicelupkan terlebih dahulu ke dalam bumbu yang sudah disiapkan. Hanya saja untuk sate di tempat ini dicelupkan pada bumbu asin yang sudah diracik tanpa diberi kecap atau bumbu kacang. Penyajian sate asin ini pun hanya ditaburi bawang goreng. Nah di tempat sate yang kedua juga ini unik karena sate ini adalah sate asin, udah ada bumbunya. Tapi kalau misalnya para pengunjung ada yang masih suka manis, di sini juga disiapin piring kosong untuk ngeracik bumbu. Bumbunya itu adalah kecap dan sambal kalau yang suka pedes gitu. Menurut Afifuddin, pemilik warung sate, sebelum berjualan sate asin, ia sudah membantu ayahnya berjualan sate Madura sejak tahun 1984. Saat melanjutkan usaha sate ayahnya pada tahun 2004, ia menciptakan sate asin yang awalnya di-request oleh salah satu pemain disc joki yang ada di Kota Bandung. DJ tersebut memintanya membuatkan sate tanpa bumbu dengan rasa asin. Setelah itu, warungnya menyediakan varian sate asin dengan tingkat kepedasan yang bisa dipilih. Dalam sehari, ia mampu menjual 4.000 hingga 5.000 tusuk sate pada hari kerja. Sedangkan di akhir pekan, perharinya ia bisa menjual hingga 9.000 tusuk. Menurut Afif, sebelum masa pandemi bahkan ia bisa menjual hingga 12.000 tusuk sate per harinya. Kehadiran inovasi sate asin ini pun selain menambah ragam pilihan sate juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para konsumen yang datang. Konsumen yang datang pun selain warga Bandung juga banyak didatangi warga luar kota seperti Jakarta dan sekitarnya. Enak teh, selain yang sate kacang yang kayak biasanya, ini juga bisa jadi menu favorit sate bumbu-bumbu yang lainnya. Kenapa suka sate asin
Biasanya kan sate tuh manis ya? Iya. Lebih enak aja deh. Iya, beda rasanya dari yang biasanya nyobain yang bumbu kacang, terus nyobain yang ini ternyata enak juga yang ini. Harga sate di tempat yang buka dari pukul 10 pagi hingga pukul 1 malam ini per porsinya berbeda-beda. Untuk satu porsi ayam dihargai Rp15.000. Untuk satu porsi sate kambing atau sate sapi dihargai Rp17.000. Sedangkan untuk harga lontong Rp3.000 dan satu porsi nasi Rp5.000. Mita Handayani, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.